Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah aljabar linier dan matriks. Kali ini kita akan masuk ke pokok bahasan tentang operasi matriks. Saya rasa semua sudah pernah belajar tentang ini di bangku sekolah, tapi kita refresh dulu untuk sekarang. Kita tetap membahas tentang ini untuk dasarnya sebelum kita masuk ke operasi matriks yang lebih kompleks di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita refresh dulu. Kita pokok bahasannya kali ini tentang penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Nah, penjumlahan matriks hanya dapat dilakukan terhadap matriks-matriks yang mempunyai ukuran orde yang sama. Ingat, ordenya sama, berarti kalau 3x3 juga, misalnya matriks A 3x3, matriks B juga 3x3. Terus misalnya matriks A 3x4, matriks B juga 3x4. Nggak boleh misalnya satunya matriks A-nya 3x3 ditambah matriks B 3x4. Itu tidak bisa. Jadi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan atau dapat diselesaikan jika matriksnya mempunyai ukuran orde yang sama. Nah, misalnya matriks A ditambah matriks C biasanya akan menjadi matriks C. Matriks A tambah matriks B otomatis nanti sama dengan matriks C. Biasanya seperti itu. Nah, contoh A plus B dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalnya matriks A dan matriks B. Ini kan ordenya sama. Berarti cara penjumlahannya adalah A11 ditambah B11. Jadi ini kolom pertama di baris pertama ditambah dengan kolom pertama di baris pertama di matriks A ditambah dengan elemen di kolom pertama di baris pertama di matriks B. Dan ini misalnya yang kedua, elemen di baris pertama di kolom kedua di matriks A ditambah dengan elemen di baris pertama di kolom kedua di matriks B, gitu ya. Jadi ini semua, ini ditambah ini ditambah ini, jadi sejajar. Itu matriks A ditambah matriks B seperti itu. Jadi kenapa makanya ordonya harus sama? Karena sesuai. Jadi yang di kolom pertama baris pertama juga ditambah di kolom pertama di baris pertama di matriks yang satunya, seperti itu. Nah, kalau untuk pengurangan matriks sama seperti pada penjumlahan matriks, pengurangan matriks hanya dapat dilakukan pada matriks-matriks yang mempunyai ukuran yang sama. Jika ukurannya berlainan, maka matriks hasil tidak terdefinisikan. Ingat, jika ukurannya berlainan berarti matriks hasilnya tidak terdefinisikan. Jadi ketika nanti misalnya menghadapi soal misalnya matriks A ditambah matriks B, lihat dulu ordo matriks A dengan ordo matriks B sama apa tidak. Kalau tidak, otomatis hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Nggak usah dihitung, nggak usah dijumlah, nggak usah dikurangi, langsung diisi tidak terdefinisikan karena ordonya berbeda. Tapi kalau ordonya sama, bisa langsung dikerjakan. Ingat ya. Oke, ini untuk pengurangan sama seperti tadi. Baris pertama kolom pertama di matriks A dikurangi baris pertama di kolom pertama di matriks B. Begitu seterusnya sampai semua elemennya dikurangi dan maksudnya misalnya 3x3 sampai semuanya elemen di baris ketiga kolom ketiga dan yang B juga baris ketiga kolom ketiga semuanya sudah dioperasikan, baru hasilnya keluar A min B. Oke. Penjumlahan matriks memenuhi sifat komutatif asosiatif, memiliki matriks identitas matriks 0, dan memiliki lawan matriks. Lawan matriks A adalah matriks minus A, di mana elemen-elemen matriks minus A merupakan lawan dari elemen-elemen matriks A. Nah, kita masuk ke sifat komutatif untuk penjumlahan matriks ya. Ini contohnya A plus B sama dengan B plus A. Berarti apa sih arti dari sifat komutatif?
Artinya adalah pertukaran tempat pada operasi penjumlahan dan perkalian yang hasilnya sama saja. Pertukaran tempat pada operasi hitung ini disebut sifat komutatif. Jadi walaupun A plus B berarti hasilnya sama juga dengan B plus A. Entah A di depan atau B dulu yang di depan itu sama saja. Tapi sifat komutatif ini hanya berlaku di penjumlahan ya. Kalau di pengurangan otomatis nanti hasilnya berbeda. Jadi ingat sifat komutatif sifat komutatif hanya berlaku di penjumlahan. Oke, yang kedua adalah sifat asosiatif. Apa sih sifat asosiatif? Sifat asosiatif ini di sini contohnya buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan A plus B plus C. Berarti dalam matematika sifat asosiatif adalah sifat dari beberapa operasi biner yang berarti bahwa mengatur ulang tanda kurung dalam ekspresi yang tidak mengubah hasilnya. Jadi walaupun tanda kurungnya dirubah di depan atau di belakang, hasilnya akan tetap sama yaitu A plus B plus C. Ingat, sifat asosiatif hanya berlaku di penjumlahan matriks ya. Oke, yang ketiga adalah matriks 0 adalah matriks identitas penjumlahan, sehingga berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Jadi, ketika ada penjumlahan dengan matriks 0, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri, yang berarti itu adalah matriks identitas. Nah, yang keempat, matriks identitas pada operasi hitung penjumlahan matriks minus A. Berarti A plus minus A sama dengan minus A plus A hasilnya adalah 0. Ini berkaitan dengan sifat nomor 3. Oke. Nah, ini ada contoh. Contoh diketahui matriks A elemennya adalah 9, 2, 3, 4, 7, 8 dan B elemennya 3, 6, 1, 2, 1, 0. Nah, pertanyaannya adalah tentukan A plus B dan A min B. Nah, oke, kita masuk ke contoh ya. Tadi kan contohnya diketahui matriks A sama dengan 9, 2, 3, terus 4, 7, 8. Dan matriks B sama dengan 3, 6, 1, 2, 1, 0. Oke. Kan pertanyaannya tentukan A plus B dan A min B. Oke. Berarti langkah pertama kan kita cari A plus B-nya terlebih dahulu. Kalau A plus B berarti 9, 2, 3, 4, 7, 8 ditambah B 3, 6, 1, 2, 1, 0. Oke. Nah, berarti yang di baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama. Berarti ini A plus B sama dengan 9 tambah 3. Ya. Terus ini dengan ini yang tengah ya. 2 tambah 6. Terus kolom ketiga baris pertama 3 dengan 1. Oke. Terus baris kedua kolom pertama 4 tambah 2. Ini 7 tambah 1 ditambah ini 8 tambah 0. Oke, berarti A plus B sama dengan 9 tambah 3 11. 9 tambah 3 maaf 9 tambah 3 12. 2 tambah 6 8. 3 tambah 1 4. 4 tambah 2 6. 7 tambah 1 8. 8 tambah 0 berarti 8.
Berarti matriks A ditambah matriks B sama dengan isinya adalah 12, 8, 4, 6, 8, 8. Oke, ini untuk penambahannya. Sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu A min B. Kalau A min B berarti, oke, diulangi ya. Tadi matriks A sama dengan isinya 9, 2, 3, 4, 7, 8 elemen-elemennya, dan B 3, 6, 1, 2, 1, 0. Oke, terus ini A min B. Ingat berarti A nya dulu, berarti ini A, langsung aja ya, min B sama dengan 9 kurangi 3 dalam kurung 2 kurangi 6, terus 3 kurangi 1, ini 4 kurangi 2, terus 7 kurang 1, terus ini 8 kurang 0. Oke, berarti matriks A min B sama dengan hasilnya 9 kurangi 3, 6. 2 dikurangi min 6 berarti min 4. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 4 kurangi 2 sama dengan 2. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Berarti hasil dari matriks A min B sama dengan ini elemennya. Oke ya. Jadi kalau A min B berarti yang di depan adalah matriks A dulu. Tapi seandainya nanti dibalik, misalnya B min A, berarti yang di depan adalah matriks B. Oke. Kita masuk ke soal latihan. Soal latihan ini bisa kalian kerjakan. Nanti seperti yang tugas yang sebelumnya, nanti dikumpulkan di halaman tugas yang ada di e-learning. Jadi kerjakan di selembar kertas, difoto, dimasukkan ke Word, nanti Word-nya di-upload di e-learning. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WA group. Oke. Oke, sampai sini dulu pertemuan untuk operasi matriks kali ini. Kita akan lanjutkan di materi yang lebih kompleks di minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.